Walaupun situasi di Iran sekarang lagi nggak kondusif, pecatur berusia 15 tahun ini malah jadi juara di ajang Title Tuesday dan mengalahkan Magnus Carlsen. Gue ajak kalian untuk membahas game terbaru tadi malam antara Sina Movahed melawan Magnus Carlsen. Sina Movahed adalah Grandmaster muda dari Iran, berusia 15 tahun saat ini. Dia pernah juara dunia kelompok umur 16 tahun ya, dan kemudian dia menjadi juara Baku Open di Azerbaijan tahun 2024. Sina Movahed mengalahkan Magnus Carlsen di ajang ini. Ini turnamen secara daring sangat krusial banget. Kenapa? Karena satu-satunya kekalahan Magnus Carlsen tadi malam adalah melawan Sina Movahed ini. Gimana itu bisa terjadi? Langsung aja, jangan lupa di like dulu, di share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Sina Movahed memulai dengan, jadi kalau kita baca pelan-pelan namanya nih, Sin Move Ahead. Jadi dia bisa melihat beberapa langkah ke depan ya, kalau ngerti bahasa Inggris ya teman-teman. Ya itu hanya jokes saja ya. Sina Movahed memulai dengan langkah E4, dijawab Magnus Carlsen dengan Sicilian Defense, kuda ke petak F3, kemudian E6, kemudian kuda ke petak C3, Magnus mainin langkah kuda C6. Formatnya 5 menit. Ini mainnya pakai dua kamera ya, kamera depan, kamera belakang. Kemudian ini berhadiah ya, juara satu dapat $1.000. Kemudian gajah ke petak B5. Ini adalah Nesmedinov Rosolimo attack dalam pembukaan Sisilia. Kemudian kuda ke petak D4, putih amankan raja, hitam A6. Kemudian putih bishop ke petak D3, hitam mainkan balik lagi kuda ke petak C6, dan putih mainkan langkah menarik kuda D5. Ini bukan slip mouse ya, bukan salah langkah. Tapi ini kayak nge-troll juga nih. Tapi sebenarnya bagus juga ini melakukan manuver kuda ke petak E3 ya tujuannya. Kalau misalkan di sini hitam terpancing, Magnus makan, maka akan dimakan lagi. Kemudian apabila kuda ke petak B4, maka akan ada jawaban benteng E1. Kemudian apabila kuda menutup, maka akan ada jalan D6. Jadi percuma aja ngambil perwira, karena putih akan dapetin balik perwira dan malah menyulitkan hitam. Jadi Magnus mainin langkah D6, kemudian putih mainin kuda ke petak E3, hitam mainin langkah G6, mengeluarkan bishop, putih C3. Jadi kudanya pindah supaya bisa C3, nanti D4. Bishop G7, bishop ke petak C2, kemudian kuda G ke petak E7, putih mainin langkah D4, pertukaran pion dilakukan, makan lagi, dan kemudian mengamankan raja. Kemudian putih benteng E1, hitam E5, mau ngeluarin bishop. Putih D5. Hitam kuda ke petak D4. Kenapa putih D5? Dia mau bikin lemah pion di petak D6 ini nih. Kemudian putih B3 bukan langkah yang tepat. Langkah yang tepat harusnya melakukan pertukaran dan kuda ke petak F1. Kemudian hitam makan lagi pakai queen dan hitam F5. Kemudian putih mainin langkah bishop ke petak A3, mengincar pion D6. Kemudian hitam B5, putih manfaatin jalur C yang terbuka. Jadi Magnus di sini lambat dalam pengembangan bishop di petak C8 ya, dan langsung dimanfaatin oleh Sina Movahed. Kemudian benteng ke petak A7, menjaga petak C7, putih kuda G5, hitam F4, putih kuda F1, hitam H6. Putih berani untuk melakukan pertukaran pada petak E6. Padahal bukannya pionnya jadi double pawn ya. Ya memang, tapi justru juga putih mendapatkan keuntungan lain ya. Apa keuntungan lainnya? Petak D6-nya jadi terbuka nih jalur D-nya. Hitam benteng F6, putih benteng ED1 dimakan H3. Kemudian hitam benteng D7, Magnus unggul satu pion ya, tapi posisinya masih pasif. Kuda ke petak H2, raja ke petak H7. Kemudian kuda F3, G5. Kemudian putih benteng D2, hitam kuda G6. Kenapa sih dari tadi Magnus nggak mau dorong pion D5 ya? Karena nggak bisa. Ini kan nggak bisa dorong D5 karena ada ancaman queen ini. Tuh. Kuda G6, kemudian benteng CD1, H5. Kemudian queen ke petak C6 mulai mengancam, kemudian raja ke petak H6. Ya, di sini hitam nggak mau dorong pion G4 ya. Kenapa? Karena akan makan dan akan ada langkah kuda G5. Jadi kalau dimakan, dapat benteng di petak D7. Itulah kenapa raja ke petak H6. Putih makan pion petak D6, makan, dan kemudian pionnya jadi seimbang lagi ya. Tapi susahnya buat Magnus, posisinya pasif dan terancam. Hitam memiliki rencana berikutnya untuk ngambil pion petak E5 di mana ada pin dari queen dan juga ada ancaman pada pion di petak A6. Apa yang dilakukan oleh Magnus? Magnus blunder menteri ke petak F6. Harusnya raja ke petak H7, langkah yang terbaik.
Menteri F6, apa yang dilakukan oleh putih makin membuat sesak Magnus Carlsen dengan Queen D7. Makin dipersempit nih ruangnya Magnus. Kemudian gajah F8, gajah C7, ya ini prinsip yang bagus ya. Jadi menyerang belum ada hasilnya, jangan ditukar. Kemudian hitam B4, putih Queen D5, gajah G7, gajah D8, kena juga akhirnya. Kemudian kuda ke petak E7, Queen C5, Bishop F8, dan kemudian mulai dipritilin, mulai disikat, mulai dimakan pion-pionnya kayak kacang. Queen makan lagi, kemudian kuda ke petak C8, kena lagi. Ya udah susah ya, udah 2 pion nih, kuda D6, kemudian kuda E6, kemudian gajah H6, F3. Kuda ke petak B5, kuda C7, kuda C3, dapat pion, hitam dapat pion lagi tapi belum mau ambil. Kemudian gajah C7, raja G5 jaga pion, raja F1. Ya, dapat pion lagi ya. Tetap aja putih udah unggul 2 pion. Kemudian H4 dimainkan, makan F4. Kuda C3, kuda ke petak C7, gajah E7, kemudian kuda E6, kemudian gajah ke petak F6, putih E5. Ya, harusnya ada 2 langkah skakmat yang bisa langsung dimainkan. Kemana? Idenya kuda F8, kudanya nggak bisa kabur, kuda G6. Belum lihat di situ, tapi karena mungkin waktu ya dan terlalu cepat, gajah E7 dan kemudian kuda D4 mati juga. Ide berikutnya kuda F5 tidak bisa dicegah oleh Magnus Carlsen. Bayangin, Magnus kena skakmat pakai kuda. Inilah yang terjadi. Nah, berkat kemenangan ini, sebenarnya ini bukan kemenangan pertamanya Sina Movaet ya melawan Magnus Carlsen. Tahun 2025 dia juga mengalahkan Magnus Carlsen. Nah, teman-teman, sebelumnya Sina Movaet juga memecahkan rekor Grandmaster termuda Iran ya di usia 14 tahun. Ya kalau masih ada Ali Reza mungkin bakal jadi pesaingnya Ali Reza nih, dan juga bakal bikin tim Iran jadi lebih kuat ya kalau misalkan Ali Reza masih ada di Iran. Jadi bayangin aja, Iran ada Ali Reza, Sina Movaet, ada siapa lagi, Parham Solo, dan ada Amin Tabatabai, atau ada lagi yang lain. Inilah gamenya dengan akurasi berapa coba tebak? Game sepresisi ini 96,1%, Magnus 86%, dan dia juara 1 mengalahkan Lituan Min di babak akhir dengan skor 10,5 poin. Bayangin, cuman remis 1 kali doang. Remisnya juga melawan Nicolas Theodorou, Grandmaster kuat dari Yunani. Sementara Magnus Carlsen finish di peringkat kedua dengan 9,5 dan mengalami satu-satunya kekalahan melawan Sina Movaet. Peringkat 3-nya Denis Lazavic. Apa komentar kalian? Kasih komentar yang terbaik. Kita bahas game apa lagi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, semoga Indonesia bisa ciptain lagi ya Grandmaster termuda di Indonesia. Kita ketemu di video berikutnya guys.